Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Kiranya kita bersama-sama beribadah untuk online service tanggal 22 Maret tahun 2020. Ibadah ini bukan karena ketakutan, tapi melakukan partisipasi kepada pemerintah, yaitu Bapak Presiden Jokowi, Ibu Kofifa, dan juga Ketua BPH. Untuk setiap kegiatan ibadah ke depan akan diumumkan melalui Instagram di @keluarga_Allah_blessing. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk kegiatan-kegiatan ibadah ke depan. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki Instagram, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja yaitu di 031 531 1886 atau WhatsApp 0896 0847 2690. Bapak Ibu, mari kita persiapkan waktu dalam 1 jam ke depan untuk fokus mengikuti jalannya ibadah online service. Kami memanggil para suami, para bapak, para pria untuk menjadi imam bagi keluarga dalam mengikuti ibadah kita hari ini. Jika Bapak Ibu belum bisa, dapat dibantu oleh istri atau anggota keluarga lainnya. Pastikan semua keluarga ikut berkumpul dalam satu ruangan dan mari kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan mulai ibadah online service pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, sumber kekuatan kita. Kepada Tuhan Yesus kita tidak akan goyah. Haleluya. Kami tak akan menyerah Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Mari dengan antusias kita bersama pujikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kau sumber kami Tuhan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kami takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hei, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat
Yesus sumber kekuatan kita, Yesus sumber kebanggaan kita. Kepadamu Tuhan kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Dengan antusias kita puji Kau. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semua diberkati lewat puji-pujian, amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu bisa yang ada di rumah yang melihat online service ini, Bapak Ibu bisa memberikan lewat transfer di BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Atau untuk sementara waktu Bapak Ibu bisa memberikan lewat OVO transfer. Bapak Ibu tinggal scan di sini atau Bapak Ibu bisa transfer lewat 081 730 2140 atas nama Gunawan Wibisono. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Hari ini kami dapat memberi Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, dalam Indonesia Tuhan, kami percaya bahwa Engkau campur tangan, Engkau berdaulat dan Engkau melindungi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan, amin.
Sekali lagi Bapak Ibu bisa scan di tempat ini. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk 10 detik ke depan untuk bisa scan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kami karena percaya kepadamu Tuhan. Kau memegang tangan kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari bersama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan menyerah, ku tidak akan
Tuhan, tak terukur kuasa-Mu. Kami percaya penuh Tuhan, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat. Oh, kota benteng perlindungan kami, gunung batu percaya kami, hanya Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, Kau yang telah berjanji Tuhan, Kau yang sanggup menggenapi. Kami yakin itu Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami memasuki ruang Maha Kudus di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Bapa, urapi kami semua agar supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya Engkau punya pesan yang kuat Tuhan, sehingga kami boleh berjalan menjadi saksi-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudaraku. Saya percaya saat ini saudara sudah berkumpul di dalam satu ruangan bersama-sama dengan keluarga saudara. Barang 1 jam lamanya kita sungguh-sungguh akan mendengarkan apa pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Juga untuk saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita akan sama-sama saudaraku dengan tema yang telah Tuhan berikan, yang karena situasi dan keadaan temanya sangat simpel sekali, yaitu jangan takut. Temanya apa saudaraku? Jangan takut. Mengapa hari-hari ini ya kita mendengarkan ketakutan dan ketakutan? Mari kita berpikir ya supaya kita sungguh-sungguh tahu siapa yang kita sembah, saudaraku yang kasih.
Saudara, dengan adanya sosial media yang begitu banyak sekali, ya baik itu Instagram atau apalagi saudaraku WA atau media-media yang lainnya, inilah yang membuat iman kita kalau kita tak ngerti, maka kita akan terkikis, kita akan terbawa arus sehingga kita mengalami ketakutan. Sebab itu saya mau melandasi firman Tuhan ini dengan apa yang Alkitab katakan. Karena saya terlalu yakin saudaraku, Alkitab ialah firman Allah. Kalau sudah berjanji, kalau Tuhan sendiri sudah berkata, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Ya, sebab itu kami hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara semua yang beriman, kita berani memberikan hidup kita kepada Tuhan karena kita tahu persis siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang sih, coba perhatikan saudaraku. Berita-berita memang benar, berita yang kita lihat atau kita dengar bahwa 180 negara sudah dijangkiti dengan yang namanya COVID-19. 180 negara, bukan kota. Ya, berarti itu adalah satu kebenaran, satu fakta. Nah, korbannya juga ada saudaraku. Tetapi sayang sekali saudaraku, yang pertama kali orang-orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Kristus, karena setiap hari, dari bangun pagi sampai malam hari, beritanya selalu berita-berita tentang COVID-19. Ya, itu benar gak salah saudaraku, ya, gak bohong. Ya, TV juga media mainstream dikatakan juga menyiarkan. Tapi satu hal saya mau katakan dengan saudara. Banyak manakah antara berita yang saudara dengar akhir-akhir ini dengan apa yang saudara imani? Pasti saudara menjawab, iya Pak, dari pagi sampai malam. Ini berita di Wuhan, ini berita di Malaysia, ini lockdown dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita mau tidak mau, pikiran kita terisi dengan namanya ketakutan. Pagi hari ini ada berita yang luar biasa buat saudara. Saya bacakan saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan katakan. Matius 10 ayat 23 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Siapakah saudara yang berkata ini? Dia adalah juru selamat kita. Dia sudah menebus, artinya dia sudah membeli saudara dengan darahnya yang mahal. Bukan emas, bukan perak saudaraku. Perhatikan, dengan darahnya yang mahal, dia sudah menebus, dia sudah membeli saudara dengan tunai. Bukan cicilan. Dengan kata lain, saat saudara terima Tuhan Yesus, saudara hidup di dalamnya, maka saudara ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Saya tidak heran saudaraku yang kekasih, kalau yang namanya Daud berkata saudaraku, 1.000 orang rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Engkau hanya menonton saja. Itu tidak akan menimpa engkau. Apa itu saudaraku? Malapetaka. Apa itu saudaraku? Penyakit sampar dikatakan. Yang terbang di waktu malam, yang berjalan di waktu siang.
Tapi satu hal saya tahu, saudaraku, Allahmu telah mengorbankan putranya yang tunggal, mati di atas kayu salib. Hanya satu tujuannya, sebab saudara adalah biji mata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang kekasih, ada jaminan. Jaminan apa? Bukan besok saja masuk surga, saudaraku. Alkitab saya mencatat dengan jelas, satu rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua dihitung oleh Tuhan. Ada perlindungan dalam hidup kita. Bukan hanya itu yang dahsyat saudaraku, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Alkitab saya mencatat, Dia menyertai kita. Saya ulangi, Dia, Allah, meninggalkan kesetaraannya untuk tidak dipertahankan, datang ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia. Bahkan menjadi hamba sampai mati di atas kayu salib. Dan dia mati dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit. Dan dia tidak hanya tinggal di sorga, tapi tinggal dalam setiap hidup orang yang percaya. Dalam keadaan apapun, saya mau sampaikan dengan saudara, Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara. Sebab itu saudara yang kasih, mari kita dengarkan berita. Berita yang baik. Kita lebih banyak lagi melihat kesaksian-kesaksian. Kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih mendengarkan puji-pujian. Saudara, itu yang membangun iman kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih, janganlah kita menjadi orang bebal. Saudara, Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa saja, tua muda kaya miskin dari suku apapun. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kenapa saudaraku? Dia empu segala-galanya. Dia yang punya segala-galanya. Hidup mati di tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Banyak orang telepon sama saya, wah Pak kok kayak gini apa? Kamu orang Kristen berapa tahun kamu sudah beribadah? Tetapi mengapa kamu masih bertanya demikian? Berarti saudara masih ada keraguan. Apa tidak ada iman? Ada. Tapi karena kita kurang mendekat kepada Tuhan. Kita kurang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga kita teromang-ambing. Baik itu mengenai ekonomi, baik itu mengenai situasi dan keadaan. Saudaraku, boleh tidak kita takut? Boleh. Tuhan memberikan kita perasaan, saudaraku. Tapi jangan takut yang berlebihan. Iya. Pak, saya ibadah di rumah. Apakah saya tidak percaya, ada iman sama Tuhan? Siapa ngomong saudaraku? Apakah lebih rohani yang ibadah di gereja Pak? Siapa ngomong saudaraku? Perhatikan baik-baik. Dalam keadaan yang darurat ini saudaraku. Kita harus punya hikmat. Saya terlalu yakin Allah menciptakan langit dan bumi yang ada dalam diri kita. Kita memiliki iman yang benar. Katakan iman yang benar. Bukan iman yang besar. Iman besar kalau salah saudaraku. Bocai, kok bocai? Ya bocai saudaraku. Gak ada artinya. Satu kali saudara akan digoncang, saudara akan takut. Tapi kalau saudara punya iman yang benar, Alkitab berkata, sekali lagi bumi akan kugoncangkan. Tapi orang yang berdiri dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan melihat karya salib Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan iman yang benar? Saudara, apa yang saudara percayai menentukan diri saudara.
menentukan hidup saudara. Ya. Kenapa? Iman yang benar itu saudaraku tidak terkalahkan. Maka itu Rasul Paulus berkata, hai maut di mana sengatmu? Ya. 1 Korintus 15 saudara baca sendiri. Hai maut di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Saudara sudah ditebus, saudara sudah dibeli. Iya Pak. Tapi banyak orang-orang mengatakan kalau tidak ibadah di gereja, karena kurang rohani. Saudara, dengar baik-baik. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya? Saya mau tanya, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Akal sehat. Tapi kalau saudara panik, saudara khawatir, saudara ragu-ragu, maka ketakutan itu akan membuat apa yang gak penting jadi penting. Coba saudaraku perhatikan, saya lihat di YouTube, wah semua rebutan untuk beli supermi, untuk beli tisu, supermarket sampai habis semuanya. Apa dikira mereka semua bukan orang percaya? Siapa ngomong? Ada orang percayanya. Loh, Pak Gembala kok tahu? Tahu. Wanteng-wantengnya salib. Kalungnya salib, berarti orang Kristen. Loh, kenapa mereka ikut? Karena mereka tidak mau dengar, saya lagi, dengar apa yang Tuhan katakan. Engkau biji mata Tuhan. Perhatikan saudara, pilihan di tangan kita. Kalau kita mau percaya kepada Kristus, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Saudaraku, haleluya, itu iman yang benar. Dia mati buat kita, dia bangkit tinggal dalam kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi saluran berkat buat mereka. Orang akan melihat, mulutnya luar biasa. Tidak berkata-kata hal yang negatif, selalu menguatkan, selalu membangun, selalu memberikan dorongan kepada kita. Hari ini saya mau ngajak saudara untuk berpikir, di manakah posisi iman saya? Apakah iman saya sudah letakkan yang benar? Kalau saudara sudah letakkan yang benar, saudaraku, sudahkah yang kedua, engkau pakai akal sehat? Ada enggak Pak ayatnya? Siapa bilang enggak ada? Saya bacakan saudaraku, ada 2 ayat, Amsal Soleman 27 atau Amsal Soleman 22 dulu ayat 3. Perhatikan baik-baik. Amsal Soleman 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara, ini bedanya saudaraku. Kita dikasih akal sehat untuk berpikir. Ya, satu lagi ayat. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya, tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku, saya teringat dengan Rasul Paulus, saudaraku. Saya mau tanya, Rasul Paulus itu orang rohani atau enggak, saudaraku? Sangat rohani. Iya, dia yang menulis 13 buku dalam perjanjian baru. Dan tulisannya luar biasa sekali. Dia orang beriman. Tapi dia juga pakai akal sehat, saudara. Coba bayangkan saudara. Satu kali setelah penginjilan, Rasul Paulus diumumkan dia akan dibunuh. Setiap sudut kota dijaga, saudaraku. Perhatikan di Kisah Rasul. Dijaga. Gak bisa keluar. Gak bisa masuk mungkin seperti sekarang begini, saudara. Coba kalau gak pakai akal sehat Rasul Paulus. Oh, saya Rasul. Saya orang pilihan.
Saya akan terjang terus. Itu berarti tidak pakai akal sehat. Betul apa betul, saudara? Tapi Rasul Paulus, dia pada malam hari diturunkan dari tembok yang tinggi dengan keranjang, saudaraku. Ya, apa dia takut? Nah, apa dia beriman? Beriman. Tapi akal sehat dipakai. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, saya percaya semuanya ini yang terjadi. Perhatikan, COVID-19 ini terjadi. Satu tujuannya Tuhan. Dia akan memunculkan kualitas imanmu yang sesungguhnya. Perhatikan. Kalau engkau panik, engkau bingung, bagaimana dengan masa depan anakku, bagaimana masa depan keluargaku, bagaimana nanti aku tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Waduh, ini ke depan. Apa kebutuhan rumah tangga sudah habis. Saudara, Yesus tetap berkata dan janjinya digenapi. Apa yang kau makan, minum, pakai, aku sudah sediakan. Ya, saya saudara tidak bingung. Makan nasi putih oke, gak ada masalah. Iya Pak, tapi anak saya, itu bukan anakmu. Itu anak titipan. Biarkan iman saudara yang saudara ajarkan. Maka saudara akan mengalami ketenangan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku tidak melihat orang benar ditinggalkan. Dan anak-anaknya meminta-minta roti. Saudara mau percaya yang mana? Pilihan di tangan saudara. Karena saudara makhluk yang mulia. Tuhan berkata, aku panggil langit untuk menjadi saksiku. Hari ini aku perhadapkan kepadamu. Berkatan kutuk. Kematian dan kehidupan. Lalu Tuhan berkata, bukan hanya dicolong saudaraku. Pilih dewek. Enggak, sorry. Allahku enggak gitu, saudara. Dia berkata apa? Selanjutnya, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, engkau dan keturunan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang kekasih, saya tidak akan panjang lebar saudaraku. Ada pesan, jangan takut. Ya, engkau sudah ditebus, engkau sudah dibeli. Satu rambut pun tak akan runtuh. Anak cucumu ajarkan dengan iman yang benar. Pakai akal sehat. Saya terlalu yakin. Bukan karena kemampuan. Tapi firman Tuhan. Ya dan amin. Karena Alkitab berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya. Nah, ini penting. Kita sudah beberkan semua, pertanyaan penting sekarang. Apa Pak Gem yang harus saya lakukan? Penting gak saudara? Penting saudaraku ya. Dahsyatnya luar biasa Tuhan. Dia tidak hanya ngomong, tapi dia memberikan solusi yang gampang, yang ngerti, yang bisa dilakukan. Ya, tapi kalau orang bebal, ruwet saudaraku, dikandani tetap ngeyel aja. Tapi di sini enggak ada, saudara pemirsa juga enggak ada. Hari ini saudara terima berkat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Enggak peduli anak saudara, kayak anakku ya, kayak saudaraku ya. Ya. Coba perhatikan ya. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Waduh. Oh, Tuhan itu memberikan kepada kita yang luar biasa. Saya bacakan saudaraku, Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Karena itu, karena apa? Karena kondisi dan keadaan. Apa masalah saudara? Apa persoalan saudara? Apa jadi dikatakan saudara? Karena itu kecemasan, kekhawatiran. Karena itu apa yang saudara hadapi yang menakutkan itu. Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduk itu berarti apa? Nyerah saudaraku, karep-karepmu Tuhan. Tapi aku percaya padamu. Nah itu bukan terus
tunduk wis kaper mangan gak mangan wis pokok kumpul, bukan gitu saudaraku. Itu putus asa saudaraku ya. Kita punya pengharapan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan perhatikan, lawanlah iblis. Iblis gak kelihatan. Gak kelihatan saudaraku. Iya. Dilawan bagaimana? Oh, kalau saudara baca ya hal yang menakutkan, dalam nama Yesus hidupku di tangan Tuhan, rambutku tak akan jatuh, itu namanya melawan. Bukan terus saudara ada berita, di Jakarta sekian yang mati, di Malaysia sekian yang mati, lalu saudara pikiran ini ditambah sampai setan, nah rungokno itu. Ya nek kamu punya iman, lah ya apa anak-anakmu, lah ya apa? Apalagi yang umur 60 tahun, bahaya. Oh, saya pun apa enggak takut usia saya 67? Takut, tapi saya tidak mau terintimidasi. Yang penting jangan mau diintimidasi. Kalau saudara mau diintimidasi, salah setan apa? Salah saudara sendiri, bukan salah setan, bukan salah Alkitab. Lawanlah iblis. Saya berkata ini saudaraku, jujur loh saudaraku ya. Bukan hanya soal COVID-19, bukan. Soal hidup saudara ke depan. Maka itu saya terus mengatakan saudara, jangan takut. Alkitab lu jelas, yang kamu takuti mendatangi engkau. Tapi kita terus dengar. Yang lebih baik saudara kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Lalu dikatakan, maka iya setan itu akan lari daripadamu. Lah nek saudara takut terus ditambahi pikiran yang negatif terus, waduh. Iki gajiku entek iki, mari ngono ya apa, anakku durung bayar, terus ditakuti, wah setan bawa 7 lagi saudara. Saudara dedel-dedel saudara. Tapi kalau saudara lawan, haleluya, katakan lawan. Pak, lawan dengan apa ya Pak ya? Saya bukan orang suci, saya bukan pendeta ya Pak. Saudara masih gak ngerti, lawan dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Saudara ini sangat beda loh dengan orang yang gak kenal Tuhan saudaraku. Ya, lawan dengan Yesus yang lakukan. Apa yang sudah Yesus lakukan? Dia sudah memberikan kemenangan. Dia sudah mengalahkan si jahat. Sudah gak ada apa-apanya. Dia cuma bisa ngomong tok, nakut-nakuti, tapi tidak ada kuasa sama sekali. Tidak ada kuasa. Amin. Lalu apa yang katakan yang terakhir ini? Mendekatlah kepada Allah. Nah, sesuai dengan apa yang Mazmur katakan ayat 91. Yang hatinya melekat. Dan Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah. Katakan mendekat. Lagi mendekat. Mendekat itu bukan cuma aktivis ke gereja saja. Mendekat itu bukan hanya untuk melayani, makanan kiri muka belakang. No. Mendekat itu berarti kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita renungkan siang dan malam. Itu namanya mendekat. Saudara tahu, orang kalau sudah mendekat kepada Tuhan. Waduh saudaraku. Sudahlah, tidak usah pengalaman saya. Memang saya ngalami juga sebagai peneguhan. Tapi Daud mengatakan, hanya dekatlah saja. Aku tenang. Kalau jauh, mikiri kreditan saudaraku. Mikiri utang. Iya kan? Mikiri kemiskinan. Siapa saya? Sorry saudaraku, saya nak ngajarkan demikian. Alkitab mengatakan mendekat kepada Tuhan. Dan, perhatikan. Dan ia mendekat kepadamu. Bukan Tuhan itu jauh, enggak. Saudara yang menjauh. Pak, tapi dosa saya banyak Pak, dan saya belum begini, mandek. Tuhan enggak ngomong kayak gitu. Sekarang datang pada Tuhan, minta ampun,
berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak engkau. Alkitab berkata demikian. Dan ia akan mendekat kepadamu, tahirkanlah tanganmu. Nah, jangan munafik. Tahirkan apa? Sucikan, tahirkan tanganmu. Jangan ngomong di sini beriman, haleluya. Nanti ada masalah, saudara mulai, wah iso, sing penting ini dipakai. Ya memang dipakai, tapi kalau berlebihan bahaya saudaraku. Ya, nah, hai kamu orang yang berdosa. Ya, jadi berdosa ini dalam arti kata saudara yang lari dari Tuhan. Saudara yang tidak mau dengar dengaran Tuhan. Saudara yang tidak mau menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan pada siang hari ini lewat pesan Tuhan jangan takut. Dengan apa yang sudah lakukan maka saudara menyucikan hati. Artinya Tuhan sendiri akan berkarya lewat kuasa darahnya. Menyucikan hati saudara sehingga saudara peka. Sehingga saudara tidak takut. Dan apa yang mau saya sampaikan saudara? Masa depanmu luar biasa. Pencobaan ini biasa, tidak melampaui kekuatan. Setelah ini terjadi satu kebangunan rohani. Bukan hanya itu, kalau saya kebangunan rohani bukan jemaat tok saudaraku. Hidup saudara lo kenal dengan Tuhan luar biasa. Ya, maka itu pengalaman pribadi juga penting. Tapi harus berdasarkan dengan kebenaran. Sehingga saudara terus bertumbuh. Ya, dikatakan demikian, ini peringatan dari Tuhan. Hai kamu yang mendua hati. Mendua hati, jangan cabang hati, tapi sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Saudaraku, kematian di Surabaya masih kosong. Di Jakarta memang ada. Yang terkontaminasi kurang lebih tidak sampai 20 ya. Yang terjangkit 13, yang terjangkit 13, yang positif. Yang dalam pantauan, ya memang dalam pantauan. Ya. Maka itu saudara mari kita sukseskan. Apa yang dikatakan presiden kita dan apa yang dikatakan Ibu Kofifa. Enggak salaman, enggak apa-apa. Yang penting hatimu. Iya kan, salaman. Ya jangan dulu. Karena kan kita enggak tahu saudaraku. Saya percaya iman saudara kuat. Iya loh. Tapi saudara tahu ya tahu sendiri iman saudara. Nah, mari kita jaga. Cuci tangan yang bersih. Iya, lupa. Ya apa kalau istri ya gak apa-apa saudara karena istri. Membendino gandengan saudaraku. Iya toh. Tapi saudaraku sekarang kita ikuti apa yang diprogramkan sama pemerintah. Saya terlalu yakin. Biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Allah kita setia. Kuncinya Allah kita setia. Manusia, aduh susah saudaraku ya. Maka itu jangan terlalu percaya dengan orang yang berjanji-janji pada saudara. Percaya sama Tuhan, dia Allah yang setia. Dia tidak akan mengingkari. Dia akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara, ya, anak keturunan saudara. Ya, ajarkan yang benar, iman yang benar. Maka saudara akan melihat hal-hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita tunduk kepala. Bapak, biarkan Tuhan pada hari ini kami menyampaikan apa isi hatimu. Jaminanmu nyata Tuhan. Bahwa Engkau sudah menjamin kami. Engkau nebus kami dan tidak asal rambut satu pun yang tak terhitung. Semua tak terhitung. Bahkan satu pun tak akan jatuh. Artinya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan. Kami percaya Immanuel Allah berserta kami. Allah yang menjadikan langit dan bumi alam semesta isinya. Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus sudah ada dalam hidup kami. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Maka Tuhan mendekat, artinya Tuhan menunjukkan keajaiban karyanya dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, untuk semua saudara kami yang melihat online ini Tuhan.
Berbicara secara langsung kepada mereka. Berbicara dengan bahasa sederhana Tuhan. Supaya mereka boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu yang indah. Ketenangan, damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata, amin.